Welcome, selamat datang di pembelajaran komputerisasi akuntansi. Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan video-video kami berikutnya. Kali ini, topik pembelajaran kita menginputkan transaksi perusahaan Dede Shooting ke dalam Mayop bagian kedua. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu menginputkan transaksi kompleks pada perusahaan jasa. Studi kasus Dede Shooting dapat di-download dan dicetak dari e-learning Esteemik Logika. Now, let's get started. Transaksi 1. Diterima uang tunai atas hasil jasa fotografi 200.000 dari PT HDR. Transaksi ini memuat yang pertama, transaksi penjualan baru. Yang kedua, pembayaran. Oleh karena itu, kita rekam ke dalam Mayop dengan cara pada comment center sales, klik enter sales. Pastikan layout dari form sales yang digunakan adalah new service. Kemudian, pada field customer, pilihlah PT HDR. Pada description, masukkan keterangan ringkas transaksi. Misalnya, hasil jasa fotografi. Pada account number, masukkan kode akun yang menampung transaksi hasil jasa tersebut. Tentu saja pendapatan jasa pada klasifikasi income. Pada kolom amount, masukkan nilai transaksinya, yaitu 200.000. Pembayaran 200.000 tunai dapat diisikan langsung pada field paid today, 200.000. Jika sudah selesai, klik record. Next, transaksi 2. Esteemik dan Amik Logika mentransfer ke bank pelunasan transaksi sebelumnya tanggal 7 bulan 4. Nah, dari soal ini diketahui yang pertama, transaksi sell sudah terjadi sebelumnya, sudah direkod sebelumnya. Jadi ini transaksi sell yang lama, yaitu pada tanggal 7 bulan 4. Saat ini terjadilah pembayaran, yaitu pelunasan daripada transaksi lama tersebut. Oleh karena itu, kita inputkan pembayaran tersebut pada comment center sales melalui perintah receive payment. Pada deposit to account, tentukan pos untuk menampung pembayaran tersebut. Karena ini ditransfer ke bank, berarti pos yang menampungnya diganti menjadi kas pada bank. Pada field customer, pilih customer yang melakukan pelunasan. Nah, ketika kita selesai memilih customer, kartu customer, maka di bawah ini akan muncul semua transaksi yang terkait dengan kartu customer tersebut. Ya, dalam hal ini cuma satu. Ya, statusnya open. Status open berarti transaksi tersebut belum dilunasi. Nah, kalau kita ingin mengecek transaksi yang sudah lunas, bisa kita aktifkan include close sales. Kalau Anda ingin menampilkan transaksi yang belum lunas saja, ataupun transaksi yang bersifat pending order, ini bisa dimatikan include close sale-nya. Nah, pelunasan tentunya mengikut kepada total hutangnya. Total hutang bisa dilihat pada kolom total due. Jadi pelunasannya masukkan sebesar total due, yaitu 600.000. Ingat, kalau sudah kita mengisi amount seperti ini, don't forget to type and click. Jadi setelah di-type, setelah diketik 600.000, diklik pada amount lainnya. Dalam hal ini amount receive. Jadi kedua nilai amount sudah terisi. Apabila selesai, silakan klik record. Lanjut, transaksi 3.
Diterima bilet giro 2 juta atas hasil jasa fotografi 4 juta dari STMik dan Amik Logika. Nah, dari soal ini kita dapat mengambil kesimpulan. Ya, yang pertama, transaksi itu adalah transaksi sel yang baru. Ya, yaitu hasil jasa fotografi baru. Mungkin ada acara apa gitu ya. Kemudian yang kedua, ada pembayaran juga, yaitu separuhnya 2 juta rupiah. Maka yang kita lakukan adalah input dulu transaksi sel yang baru itu melalui command center sales pada perintah enter sales. Fill customer, pilih customer yang melakukan transaksi sel baru. Pada description masukkan keterangan ringkas tentang transaksi. Pada account number, pilihlah akun yang menampung hasil jasa fotografi tersebut. Dalam hal ini tentu saja pendapatan jasa, klasifikasi income. Pada kolom amount, masukkan nilai transaksinya, 4 juta. Bagaimana dengan pembayarannya 2 juta? Apakah bisa langsung diinputkan pada field paid today? Jawabannya tidak. Loh, kenapa tidak? Sebelum-sebelumnya kita rasanya pembayaran itu bisa dimasukkan langsung ke paid today. Nah, sebenarnya begini. Field paid today itu dapat diisi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, pembayaran terjadi pada saat yang bersamaan dengan transaksi dibuat. Misalnya seperti ini, pembayaran 2 juta dilakukan bersamaan dengan transaksi sel baru 4 juta itu. Oke, syarat kedua, pembayaran dialokasikan pada hanya satu transaksi itu saja. Misalnya, ini pembayaran 2 juta, itu hanya dialokasikan untuk membayar transaksi yang nilainya 4 juta ini saja. Nah, apabila pembayaran 2 juta itu dialokasikan untuk membayar transaksi ini, 4 juta ini separuh, maksudnya sejutanya, sedangkan sisanya sejuta lagi untuk misalnya melunasi hutang di transaksi yang lain. Nah, itu otomatis field paid today juga tidak bisa diisi. Nah, syarat ketiga, nah inilah syarat yang tidak dipenuhi oleh soal ini, yaitu sumber dana pembayaran sesuai dengan pengaturan link account dari menu setup. Nah, kalau kalian ingat pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, kita sudah menentukan pada link account dari menu setup, khususnya di sales link accounts dan purchase links account, itu untuk fill check account-nya, saya ulangi, untuk fill check account-nya, baik itu for customer receipts maupun for paying bills, itu kita tentukan adalah kas di tangan. Nah, sementara soal ini menyebutkan pembayaran itu melakukan kas pada bank, ya, jadi disetorkan ke bank. Otomatis udah berbeda nih pos ataupun sumber dananya. Oleh karena itu, karena tidak terpenuhi syarat ketiga ini, maka field paid today tidak bisa langsung diisi di sini. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Pertama, rekam dulu faktur sel barunya. Jadi kita klik record di sini. Kemudian pembayarannya yang 2 juta tadi langsung kita inputkan pada perintah receive payment yang ada di sebelahnya. Tuh. Kita klik receive payment. Nah, ini dia sumber ya, sumber dana pembayaran tadi. Nah, jadi tadi pembayarannya dilakukan ke bank. Ini harus kita ganti field deposit to account menjadi kas pada bank. Customer-nya pilih. Nah, ingat nih statusnya open nih, berarti memang terlihat atau tercatat status transaksi itu belum lunas. Pembayaran 2 juta langsung kita masukkan. Don't forget to type and click. Jadi pertama kali di type nih, habis itu selanjutnya diklik pada amount lainnya sehingga kedua amount terisi. Nah, setelah itu baru klik record. Udah selesai. Next, transaksi yang
4. Dilunasi hutang atas pembelian peralatan dari PT ADK dengan menerbitkan cek bank. Nah, jadi dari soal ini dapat kita asumsikan yang pertama, transaksi pembelian pada PT ADK tersebut adalah transaksi pembelian yang sudah lama, sudah pernah kita record. Ya, itu di comment center purchase itu ya. Karena sudah pernah di-record transaksi tersebut, sudah lama, maka sudah jelas adik tidak melakukan enter purchase lagi ya. Karena fungsi enter purchase adalah memasukkan faktur pembelian yang baru. Baik, asumsi kedua dari soal adalah pembayarannya menerbitkan cek bank. Jadi asumsinya adalah pos pembayarannya dilakukan menambah kas pada bank. Oke, karena kita melakukan pembayaran pada transaksi yang sudah pernah kita record sebelumnya, maka kita catatkan soal tersebut di perintah pay bills pada comment center purchase. Pada field pay from account ganti menjadi kas pada bank. Karena yang menampung pembayaran tersebut adalah kas pada bank. Atau yang bukan menampung ya. Dalam hal ini yang membayar. Sumber dana untuk membayar adalah kas pada bank. Kalau menampung itu apabila dia di comment center sales. Kalau di comment center purchase berarti yang melakukan pembayaran ya, untuk pembayaran. Nah, pada supplier ini kartu PT ADK ya. Terlihat di sini semua transaksi yang terkait dengan PT ADK ya, terutama yang sifatnya open, belum lunas ataupun order atau pending istilah lainnya. Kalau mau menampilkan yang lunas boleh diklik include close purchase ya. Tapi karena dia transaksi sifatnya lunas, bukan menjadi prioritas, ini dimatikan saja ya. Nah, karena dia pelunasan, cek total out-nya. Total out inilah menunjukkan total hutang yang harus dilunaskan ya. Jadi kita inputkan nilai nominal sesuai dengan total out, yaitu 1420. Don't forget to type and click. Setelah diketik, diklik pada amount yang lain. Jadi amountnya 22 terisi. Setelah itu langsung klik record. Selesai. Transaksi kelima, diadakan dan dibayar tunai pelatihan di bidang komputer untuk karyawan sebesar Rp500.000. Nah, dari soal ini dapat kita asumsikan yang pertama, pembayaran tersebut bersifat tunai kontan, ya kan? Kemudian yang kedua, tidak diperlukan kartu utang piutang dong. Oke, oleh karena itu transaksi tersebut bisa kita record melalui comment center banking. Yaitu karena dia pengeluaran kas, jadi dengan menggunakan perintah spend money. Pada pay from account udah cocok nih, karena dia pembayaran tunai berarti dianggap cash on hand, kas di tangan. Nah, kemudian pada pay, masukkan kepada siapa nih kita lakukan pelatihan ataupun pembayaran pelatihan tersebut. Misalnya kepada LCC. Ya. LCC ini sejarah nih ya, adalah dahulunya kursus komputer yang sangat terkenal di Kota Medan dan sekitarnya ya. Kemudian ada memo, masukkan keterangan ringkas transaksi. Pada account number, masukkan akun yang menampung transaksi pelatihan komputer tersebut, yaitu biaya pelatihan. Ya, dalam hal ini ada klasifikasi other expense. Masukkan amountnya 500.000. Don't forget to type and click. So, setelah di type 500.000, diklik 500.000. Ya, jadi kedua amount terisi 500.000. Lalu klik record. Selesai. Transaksi ke-6. Dede Syuting mengeluarkan kas untuk membayar biaya-biaya listrik, air, dan telepon. Nah, ini lagi-lagi dimasukkan melalui comment center banking, perintah spend money. Kan nggak perlu kartu utang piutang untuk listrik, air, dan telepon ya. Karena itu PI-nya adalah PLN,
PDAM Telkom misalnya nih ya. Lalu pada pay from account pembayarannya tunai, jadi cocok nih dengan menggunakan kas. Pada memo masukkan apa nih? Tagihan ya, tagihan listrik, air, telepon bulan April misalnya ya. Pada account number masukkan akun yang menampung transaksi tagihan listrik, air, telepon itu. Yaitu, nah di sini pada perusahaan itu ternyata tagihan telepon, air, listrik itu dijadikan satu akun, yaitu biaya telepon, air, listrik. Klasifikasinya expense ya. Berarti ditotalin langsung lah ini 240.000 tambah 100.000 tambah 260.000. Berarti totalnya 600.000. Don't forget to type and click. Jadi setelah di type, diklik. Jadi kedua amount terisi 600.000. Sudah selesai, klik record. Baik, transaksi ke-7. Dilakukan renovasi sebagian gedung Rp1.500.000 dan dibayar tunai Rp750.000 separuhnya ya. Jadi transaksi ini yang jelas transaksi ini bersifat pembayarannya tidak kontan ya, karena kan hanya dibayar separuh nih. Berarti jangan di banking loh, karena banking itu yang sifatnya kontan, tidak memerlukan kartu utang piutang. Jadi kita harus menyimpan transaksi tersebut dari purchase ya. Nah, karena transaksinya adalah transaksi baru, yang mana transaksi purchase itu belum pernah disimpan sebelumnya, berarti kita harus inputkan kembali transaksi purchase-nya. Inputkan di enter purchase. Kemudian pada supplier dipilih kartu utangnya ya. Yaitu kita bayar, kita renovasi kepada siapa ya. Kalau misalnya tidak ada kartu utangnya, kita buat aja yang baru ya. Misalnya kepada mandor, karena kita renovasinya personal ya, nggak pakai perusahaan. Nah, kita sebutkan aja lah misalnya Pak Ian. Mohon maaf jika ada kesamaan nama. Kemudian langsung klik Easy Add. Pada description masukkan keterangan ringkas transaksi, yaitu renovasi sebagian gedung. Misalnya ngecat ya. Pada account number masukkan akun yang menampung transaksi renovasi sebagian gedung itu, yaitu maintenance atau biaya perawatan. Dalam hal ini klasifikasinya other expense ya. Masukkan nilai transaksinya yaitu 1,5 juta. Lalu ada pembayaran 750.000 di situ separuh ya. Dan pembayaran itu memenuhi ketiga syarat yang tadi saya sebutkan dalam pengisian Feel Paid Today. Ya, jadi pembayaran 750.000 bisa langsung diinputkan pada Feel Paid Today. Ya, seperti itu. Kemudian klik record. Nah, dia nanya nih, apakah mau menerapkan ABN? Australian Business Number pajak juga ya. Jawabannya no ya. Karena kita tidak menggunakan, di Indonesia tidak menggunakan ABN. Kemudian, seperti biasa, kalau ada pembayaran langsung di Pay Today, biasanya muncul konfirmasi ya dari Mayop. Yakin nih ada pembayaran 750.000. Nah, kalau yakin, tentu saja kita klik OK. Next, transaksi ke-8. Ijah karyawan meminjam uang sebesar 100.000. Oke, ini kita record di comment center banking, yaitu pada perintah spend money. Karena dia peminjaman uang tunai, ini cocok nih pay from account nih cash. Nah, kemudian kita kan pinjamin ke karyawan Ijah. Nah, kalau ada kartu karyawannya, si Ijah tadi boleh dipilih dari kad Ijah. Ya.
Ini kalau ada kartu karyawannya nih. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya boleh diinputkan kartu karyawan baru melalui comment center card file, atau ya udah nggak usah diisi cardnya. Jadi kayak begini nih, misalnya tidak ada kartu ya. Jadi diisi pada PI ini aja, diketikkan Ijah gitu. Ya, seperti ini saja sudah cukup. Nah, kebetulan ini karena file saya sudah tersimpan kartu karyawan Ijah, maka saya pilih Ijah. Nah, pada memo ini buat aja keterangan ringkas tentang transaksi, itu terserah kita ya, bebas aja. Ya, ini saya ganti aja, misalnya saya buat apa ya, kasbon ya, kasbon karyawan. Oke. Nah, pada account number masukkan atau pilih akun apa yang menampung transaksi kasbon karyawan itu, yaitu piutang karyawan. Klasifikasi aset ya, sebesar 100.000. Don't forget to type and click. Setelah diketik, diklik. Jadi kedua amount terisi, kemudian klik record. Baik, transaksi yang terakhir untuk kali ini, yang ke-9, disewakan peralatan foto kepada PT HDR dengan biaya Rp140.000 kredit. Oke, berarti soal ini yang pertama itu adalah transaksi sale yang baru. Jadi pada comment center sales, karena dia transaksi baru, ya tentunya kita pilih enter sales, karena gunanya memang untuk menginput transaksi sale baru. Jadi di customer ini pilih PT HDR, ini ternyata dia melakukan transaksi lagi sama kita, pelanggan tetap nih, berarti bagus ya. Nah, kemudian di sini tuliskan apa nih hasil jasa, apa hasil sewa ya, karena dia disewakan peralatan foto, jadi menyewakan. Ini hasil sewa peralatan fotografi ya. Pada account number, pilihlah akun yang menampung hasil sewa peralatan foto tersebut, yaitu pendapatan sewa ya, yaitu dalam hal ini klasifikasinya income. Kemudian pada amount masukkan nilai transaksinya, yaitu sebesar 140.000. Nah, di soal mengatakan kredit nih, jadi belum ada pembayaran sama sekali ya, mungkin karena pelanggan tetap tadi. Jadi sudah selesai sampai di sini, langsung di record, cancel. Nah, sudah kita inputkan 9 transaksi kali ini, berarti total transaksi yang diinputkan itu ada 18 transaksi. Sekarang, dari tadi dari bagian pertama sampai bagian kedua di video ini, kita terus menginputkan transaksi-transaksi. Nah, sebenarnya gimana sih hasil transaksi atau jurnal yang dibangun oleh Mayop? Nah, hasil transaksi dalam bentuk jurnal yang dibangun oleh Mayop itu bisa dicek pada perintah transaction journal. Perintah transaction journal ini ada di mana-mana loh, kecuali account dan card file pastinya ya. Ada di banking, transaction journal, di account juga ada transaction journal, ada di sell, transaction journal, di purchase, transaction journal, inventory sama aja. Card file aja yang nggak ada nih. Kenapa card file nggak ada, transaction journal? Jawabannya simple. Karena hanya comment center card file yang tidak ada penginputan transaksi. Gampang kan? Oke, jadi kita klik transaction journal yang mana aja juga boleh. Oke, seperti yang kita pelajari di buku, transaction journal ini ada general, disbursement, receipt, sales, purchase, dan inventory journal ya. Jadi untuk melihat per klasifikasi, misalnya hanya ingin melihat disbursement, jurnal pengeluaran kas, berarti diklik disbursement seperti ini. Ya, hanya ingin melihat jurnal penerimaan kas, berarti diklik receipt seperti ini. Oke, tanggung-tanggung, kita mau melihat semua transaksinya. Ya, mau dia general journal, jurnal umum, disbursement journal, receipt journal, sales journal, purchase journal, sampai inventory journal. Walaupun untuk di shooting nggak kita gunakan nih inventory journal. Ya, diklik all untuk menampilkan seluruh jurnal. Nah, kemudian filterisasi tanggal. Ini
menampilkan transaksi-transaksi hanya dari tanggal 1 bulan 5 2020 sampai dengan tanggal 1 bulan 5 2020. Ya, ini terlihat semua nih tanggal 1 bulan 5 semua nih yang baru saya inputkan sekarang, ya. Nah, jadi kalau ingin melihat, loh, kemarin pada bagian pertama di video saya yang sebelumnya ada tentang ini juga, bisa dicari ya di channel Estetik Logika. Itu kan sudah diinputkan transaksi itu. Nah, itu kemana? Kok nggak kelihatan? Nah, itu sebenarnya ada, tetapi untuk menampilkannya diatur dari filter dated from to ini. Jadi misalnya kita mau nampilkan dari transaksi bulan April. Jadi bukan hanya transaksi bulan 5. Ini transaksi hanya bulan 5 doang nih ya. 1 bulan 5. Maka dirubah dari dated from ini ya. Jadi tanggal 1 bulan 4. Nah, kan mau dari April kan, dari tanggal 1 bulan 4 2020 sampai tanggal 1 bulan 5 2020. Sampai dengan hari ini maksudnya kan. Nah, habis itu tekan enter. Tuh dia. Langsung nampak nih transaksi yang kita inputkan bersama-sama di video sebelumnya ya. Dari tanggal 21 bulan 4. Memang baru 2 kali nih ya. Tanggal 21 bulan 4 dan tanggal 1 bulan 5. Ya pokoknya untuk filterisasi transaksi yang ditampilkan itu dari dated from to. Nah, kalau sudah selesai bisa diklik close. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, bila ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, komen di video ini ya. Kemudian khusus anggota unit pembelajaran saya bisa ngisi absen ya di komen. Oke, that's all for now. Thank you and see you again in the next video.